Nah, tadi ini masalahnya biasanya bisa relatif kita masuk. Boleh saya cek? Udah keluar. Untuk absennya? Iya, absen. Udah absen, udah bisa. Ini. Sorry, ini lama saya tempat-tempat tadi nggak bisa. Oke, selamat siang para mahasiswa masa track dari Computer Science program Baik, kita terakhir ini ya. Jadi kita masuk hari ini masih kosong ya. Nah, yaitu mendiferensialkan fungsi tersusun ya. Mendiferensialkan fungsi tersusun. Fungsi tersusun atau nama lainnya apa? Fungsi komposisi ya. Sama dengan fungsi komposisi. Karena masih ingat ada F bundaran G dari fungsi X adalah F dari yang belakangnya di itu kan, dikejar dulu kan, GX gitu. Nah, ini yang dasarnya ini. Ya. Ini mendiferensialkan fungsi tersusun atau fungsi komposisi. Jadi kalau Y sama dengan fungsi Z, maka turunan Y terhadap Z apa? DY per DZ, betul nggak? Ya, DY per DZ. Kemudian kalau Z adalah fungsi X, maka turunan Z terhadap X, DZ per DX. Ya. Nah, ini kalau Anda lihat ini kalau dikalikan, terjadilah aturan rantai enggak? Halo? Bahwa DY per DZ dikali dengan DZ per DX, ini akan menghasilkan DY per DX alias Y aksen. Ya, nah. Jadi ini rantainya DZ. Ya. Rantainya DZ. Jelas Mas ya? Ini yang lebih populer dengan aturan rantai ya. Chain rule ya. Change artinya rantai, rule peraturan, aturan ya. Rule. Chain rule ini adalah aturan rantai. Ya, chain rule. Mungkin di SMA lebih dikenal dengan cara misal, betul nggak? Karena misalkan Z sama dengan fungsi X, Z dengan GX gitu, selesaikan dulu, kemudian ya. Nah, sebetulnya DY per DX itu bukan satu kali ini dia bisa banyak ya, artinya bisa DY per DP, perhatikan, halo, kali DP per DQ kali DQ per DR kali DR per DX ya dan seterusnya. Jadi ini rantainya adalah DP DQ DR. Tenang. Itu rantainya. Rantai itu change ya.
chain rule atau rantai ya. Jadi bisa banyak ya. Artinya bisa kalau 3 ini artinya 3 kali misal ya. Ini artinya 3 kali misal ya. Oke, contohnya apa? Kita lihat ya. Sebentar lagi contohnya. Ya, chain rule. Oke, finish. Ini mungkin di kalau SMA itu yang saya katakan cara misal, misalkan Z dengan fungsi X, ya kan, berapa itu, terus waktu diselesaikan. Tetapi yang biasa langsung kita misalnya sin U turunannya apa? Sin U kali U aksen. Nah sebetulnya chain rule-nya adalah sin U turunannya nanti turunan Y terhadap Z kalau kita misalkan ya. Nanti kita lihat contohnya nih, gini. Contoh, saya ya. Sudah belum yang tadi? Contoh, Y adalah sinus dari X pangkat 2 tambah 3X plus 5. Nah, ini kita misalkan dengan Z. Jadi, suara boy. Misalkan, ini yang cara SMA ya, itu sebetulnya chain rule sebetulnya. Misalkan Z adalah X kuadrat tambah 3X plus 5. Maka turunan Z terhadap X apa? Halo? X kuadrat turunannya apa? X kuadrat turunannya apa? 2X. Ya nak? 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Tambah 3X turunannya 3 kali 1 ya kan? 3 kali 1 3 plus 0 ya. 0 tidak tulis ya. Plus 0. 5 kan turunkan 0. Ya. Nah kemudian karena ini kita misalkan Z, maka ini akan berubah jadi apa? Yang ini akan berubah menjadi Y sama dengan sin Z. Nah, turunan Y terhadap Z, kalau ini tadi turunan Z terhadap X, ya enggak? Ini turunan Y terhadap Z, berarti DY per DZ adalah apa? Halo? Cos Z ya gitu ya. Jangan cos Z kali J aksen. DZ itu yang J aksen nanti ya. Jadi hasil yang ini sama hasil yang ini kita kalikan. Ya, kita kalikan. Berarti DY per DZ dikali DZ per DX. Nah, ini yang kalau rantainya adalah DZ, maka yang tinggal apa? DY per DX. Tenang. DY per DX yang tanya sini Y aksen ya. Y aksen atau DY per DX berapa? Ya. Nah, ini Y aksen. Jelas ya? Nah, ini kita ganti sini. Kita ganti sini bahwa DY per DZ apa? DZ per DX apa? Nah, DY per DZ mana? DY per DZ adalah cos Z. Ya, cos Z kali DZ per DX. Nih, hasilnya 2X plus 3. Nah, ini kita balik sama dengan 2X plus 3. Letak di depan. Ya, letak di depan. Terus dikali dengan cos Z. Nah, Z-nya kita ganti. Ya, cos Z. Z-nya kita
ganti. Yang kita misalkan tadi Z-nya apa? X kuadrat tambah 3X plus 5. Jelas sampai sini? Nah, ini yang menggunakan aturan rantai ya. Ini menggunakan chain rule ya. Menggunakan chain rule. Ya, ini menggunakan chain rule atau aturan rantai. Jelas. Contoh yang Anda pakai misal itulah yang termasuk dalam chain rule. Di SMA pakai misal gitu nggak? Halo. Waktu Anda belajar di SMA, ya pakai misal itu yang disebut chain rule. Nah, tetapi di dalam prakteknya nanti, kalau 1 kali misal nggak apa-apa. Kalau sampai 10 kali misal, mabuk kan? Oleh karena itu, kita menggunakan yang direct. Karena cara misal ini indirect, tidak langsung ya. Nah, sekarang sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Minggu depan kita SLC. Jangan senang dulu, ada kuliah. Tetap kuliahnya di ruang ini. Ada kuliahnya. Kuliah tapi absensinya bukan ini. Absensinya adalah di Binus Maya, harus klik, kemudian harus jawab, respon. Waktu Anda respon, kehadiran Anda masuk. Kalau Anda tidak ada respon, dianggap tidak hadir. Oke? Jadi kuliahnya tetap ada di ruang 503. Saya sudah booking tadi. Dan nanti ada, saya kirim link dari Zoom-nya. Belum ya. Saya sudah lagi booking ya. Link Zoom-nya. Nanti saya berikan. Kuliahnya tetap ruang ini ya. Tadi pagi saya ngajar yang teknik sipil itu kayaknya 2 SKS saja. Jadi dari rumah tadi. Jam 9.20 sampai jam 11. Nah, Anda onsite. Minggu depan terbalik. Mereka masuk, Anda yang online. Sebetulnya tidak wajib, tetapi saya berikan itu untuk mengisi semuanya, ya, sebagai tambahan, ya. Nah, ini yang caranya. Tolong suaranya. Saya menerangkan Anda ngobrol, jadi suaranya di gaduh, ya. Nah, sekarang ini yang langsung ya. Y sama dengan sin dari X kuadrat tambah 3X plus 5. Nah, Anda tahu kalau Y sama dengan sin U, maka Y aksen apa? Y aksen apa? Cos U, enak. Kali U aksen. U aksen yang sama dengan turunan U tada X. Betul enggak? Nah, ini yang langsung ya. Jadi kalau Y sama dengan sin dari X kuadrat tambah 3X plus 5. Ini U-nya ya. Langsung aja. Jadi Y aksen adalah cos U. U-nya itu X kuadrat tambah 3X plus 5 kali U aksen X kuadrat tambah 3X plus 5 aksen. Nah, ini turunkan. Berapa? Turunan ini berapa? Halo? Turunannya berapa? X kuadrat turunkan 2X. 3X turunkan 3 kali 1. 3. 5 turunkan 0. Jadi tinggal ini kan. Nah, itu diletakkan di depan. 2X plus 3 letak di depan. Kali kosinus dari X kuadrat tambah 3X plus 5. Inilah jawabannya. Sama enggak? Sama yang tadi. Sama ya. Coba ini langsung direct ya. Jadi ada direct, indirect. Alright. Ada pertanyaan dulu yang nanti ini yang saya kuningkan ini adalah merupakan rumusnya. Betul enggak? Ini rumusnya. Yang direct. Sin U turunannya cos U kali U aksen. Kalau cos U turunnya min sin U kali U aksen. Ya. Nah, yang ya pakai misal itulah yang merupakan chain rule atau aturan rantai. Any question?
Halo. Bisa diturunkan. Nggak kelihatan saya. Saya turun aja. Any question? Ada pertanyaan? Ini sebenarnya yang saja ini konsep ya, makanya banyak pembuktian itu tujuannya adalah kalau Anda ada satu apa menyelesaikan suatu masalah, apa sering disebut problem solving, pemecahan masalah. Anda bisa turunkan formulanya, itu yang disebut pemodelan matematika, mathematic modeling. Ya, itu tujuannya. Konsep itu kalau sekarang orang canggih semua pakai AI, ya langsung keluar. Sekarang ada softwarenya yang masuk terhadap kan jalannya keluar. Ya. Nah, kalau Anda tidak tahu konsepnya, ujiannya tertulis, pasti tidak bisa. Ya kan? Kalau saya pakai itu untuk bikin soal, saya masukin sembarangan, keluarnya bagus, ya ambil. Kalau jelek, tidak jadi. Gitu aja. Itu enak. Daripada saya capek-capek hitung-hitung, hasilnya 0,0. Ya. Oke, kita teruskan. Sekarang ini lebih seru lagi, mendefinisikan fungsi pangkat fungsi. U pangkat V. Ya. Sudah selesai belum nih? Ada yang belum? Nah, baik, kita masuk mendiferensialkan ya. Ya, mendiferensialkan Y sama dengan fungsi X berpangkat GX atau U berpangkat V. Nah, jadi kalau ada Y sama dengan U pangkat V, maka Y aksennya adalah U pangkat V sendiri dikali fungsi pangkat apa? V aksen, ya, pangkat aksen, len, dasarnya U. U itu dasar, V pangkat ya. Jadi U pangkat V sendiri, kemudian pangkat aksen, len dasar, ditambah pangkat berdasar kali dasar aksen. Lantas pertanyaannya apa? Dari manakah rumus tersebut? Mungkin susah hafal ya, kalau sering pakai. Nah, kita turunkan sendiri. Saya turunkan. Saya turunnya gimana? Ya, betul. Yang saya katakan beberapa kali-kali menggunakan len. Ya, buktinya kita menggunakan len. Yaitu Y sama dengan U pangkat V. Ya, Y sama dengan U pangkat V. Kita lenkan kiri kanan. Len kiri sama dengan len kanan. Menurut sifat logaritma, pangkat dapat bawa ke depan sebagai pengali. Log A pangkat N, ingat enggak? Log A pangkat N adalah N kali log A. Pangkatnya dapat bawa ke depan sebagai pengali. Pengali pindahkan ke belakang menjadi pangkat. Enak. Bolak-balik. Benar enggak? Jadi ini bisa kita ubah ya, len Y adalah pangkatnya dipindah ke depan jadi V kali len U. Jadi ini berubah wujud bentuknya. Nah, kemudian kita diferensialkan ya, singkat diferensialkan terhadap X. Apa yang terjadi? Len Y turunnya apa? Halo, minggu lalu sudah kita pelajari. Len Y turunannya apa? Sama len U turunnya seper U kali U aksen. Len Y turunannya seper Y kali Y aksen. Atau Y aksen per Y boleh. Sama dengan V kali len U adalah rumus UV. Nah,
V kali len U, perkalian kan? Adalah rumus V, V kali len U tambah V kali len U, ujung-ujung aksen, ya. V kali len U adalah perkalian, maka turunannya adalah V kali len U tambah V kali len U, ujung-ujung aksen. Oke. Nah, per Y kali aksen kan boleh tulis Y aksen per Y, ya. V aksen ya tetap len U, V tambah V kali len U turunannya seper U kali U aksen, ya nak? Nah, oke. Tempatnya ini harus ke bawah lagi. Nah, sini. Finish. Halo. Seper Y kali aksen, Y aksen per Y sama dengan apa? V aksen. Jadi V aksen len U ditambah terus apa? V kali len U diturunkan seper U kali U aksen, ya. Seper U gitu kan kali U aksen, ini yang len U, ya kan. Kemudian Y-nya ini dikali silang, betul enggak? Sehingga terjadi Y aksen adalah Y kali, ini selesaikan nih, V aksen len U, V aksen len U ditambah, ini V kali 1 per U, V per U, V per U kali U aksen, gitu kan. Y itu apa? Y itu adalah soal, kan? Y itu adalah U pangkat V. Y itu adalah soal, kita ganti. Y itu adalah U pangkat V dikali V aksen len U ditambah V per U kali U aksen. Nah, jadi ya rumusnya. Sudah. Jelas. Jadi tidak sulit. Sulit enggak? Enggak kan? Jadi bisa turunkan sendiri ya konsepnya di kosek. Nah, punya saya belum share ya ini ya. Aduh. Ya tadi belum share ya. Makanya aduh, lupa share ya. Ya, ulang lagi ya ini tadi ya sepintar aduh. Ini inget ya. Ini tadi fungsi komposisi ya. Y diturunkan Y diturunkan terhadap terhadap Z, Y diturunkan terhadap Z, hasilnya DY pada Z. Z diturunkan terhadap X, DJ pada X. Ini kita kalikan DY pada Z kali DJ pada X adalah DY pada X. Di mana DJ pada Z, DJ ini adalah rantainya, maka disebut chain rule atau rantai. Dan bentuknya bisa ya DY pada DP kali DP pada DQ kali DQ pada R kali DR pada X. Nah, DP DQ DR itu rantainya, ya. Kemudian yang ini yang contohnya, halo, Y adalah sin X kuadrat tambah 3X plus 5. Ini kita misalkan dengan Z, kitanya Y aksen atau DY pada X.
Misalkan Z adalah X kuadrat tambah 3X plus 5, ya. Di mana turunan Z pada X adalah X kuadrat turunnya 2X, 3X turunnya 3 kali 1, 3, 5 turunkan 0, ya nak? Kemudian, karena ini misalkan Z, jadi soalnya berubah Y sama dengan sin Z. Nah, turunan Y pada Z adalah dy pada Z. Turunan sin Z apa? Cos Z. Nah, kalau kedua ini kita kalikan, dy pada Z kali dy pada X, ini berlaku aturan rantai atau chain rule. Ya, enak. Yang ini dy pada Z-nya adalah cos Z, dy pada X-nya adalah 2x plus 3. 2x plus 3-nya letak di depan, ini letak di depan. Cos Z, Z-nya ini. Udah, selesai. Ya. Kalau kita langsung, Y adalah sin X kuadrat tambah 3 plus 5. Menurut rumus ya, ini sudah mulai banyak ngobrol. Kalau Y dengan sin U, maka Y aksen adalah cos U kali U aksen. Halo? Jadi kalau Y dengan sin X kuadrat plus 3 plus 5, maka Y aksen adalah cos X kuadrat tambah 3 plus 5 kali U aksen. U aksennya berapa sin? X kuadrat turunkan 2X, 3X turunnya 3 ke 1, 3, 5 turunkan 0. Nah, 2X plus 3 inilah yang kita letakkan di depan. Kemudian cos X salin cos X kuadrat plus 3X plus 5 di belakang. Sama kan? Nah, kemudian mendiferensialkan fungsi pangkat fungsi. Ya. Atau fungsi X pangkat GX atau U pangkat V. Nah, ini aslinya Y aksen adalah U pangkat V. U itu dasar, V itu pangkat. Dikali dengan U pangkat V, pangkat aksen. Jadi V aksen, len dasar, len U, tambah pangkat berdasar kali dasar aksen. Ya, jaringannya. Nah, buktinya ini tadi kita lenkan, len kiri, len kanan, len Y sama dengan len U pangkat V. Menurut sifat logaritma, log A pangkat N adalah N log A. Maka len U pangkat V sama nak? V kali len U. Ini namanya berubah wujud, berubah bentuk. Ya. Kemudian baru kita diferensialkan terhadap X. Len Y itu seperti Y kali aksen. Nah, V kali len U karena bentuk perkalian berlaku rumus apa? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Berarti Y kali len U tambah Y kali V. V kali len U tambah V kali len U ujung-ujung aksen. Benar? Nah, seperti Y kali aksen Y aksen per Y. Di belakangnya. Y aksen per Y. Kemudian V aksen, V di aksen V aksen len U tambah V len U itu apa? Seper U kali U aksen. Ya. Ini ya. Seper U kali U aksen. Kemudian ini kali silang, Y-nya kali silang, V aksen len U tambah V per U kali U aksen. Ya. Nah, Y itu apa? Y itu adalah U soalnya sendiri. Soalnya mana ini? Soalnya sendiri adalah Y dengan U pangkat V. Ya, nah? Jadi soalnya kita ganti, Y-nya kita ganti U pangkat V. Jadilah rumusnya, formulanya. Jelas? Nah, sekarang contohnya yang paling sederhana, contohnya yaitu Y sama dengan E pangkat X. Coba, ini artinya apa? Ini artinya U-nya sama dengan X, V-nya juga sama dengan X. Itu enggak? Sesuai rumusnya kalau Y dengan U pangkat V, ini kalau langsung ya. Y aksen apa tadi? U pangkat V sendiri dikali pangkat aksen len dasar U ditambah pangkat V per dasar U kali dasar aksen. Ya nak? Dasar rumusnya. Jadi kalau Y sama dengan E pangkat X, maka Y aksen apa? Ikut rumusnya. Semuanya ikut kan? X pangkat X kali X aksen len X ditambah X per X kali X aksen. Betul nggak?
Di mana aksen berapa? Satu kan? Aksen satu enggak? Nah, tinggal jadinya apa? Y aksen adalah pangkat kali satu kali ln x per x satu kali satu satu. Ini jawabannya selesai. Oke? Kemudian ini sederhana masih enak ya. Ada yang lebih ekstrim dari ini, yang maksudnya yang ya karena U sama V sama ya semuanya di si X ya kan? U-nya X, V-nya X ya. U aksennya berarti E aksen satu, V aksennya juga X aksen satu. Nah, bagaimana sebentar lagi kita lihat soalnya Y sama dengan X pangkat X pangkat X pangkat X. Nah, ini yang ekstrim ya. Jadi tadi yang ini. Jadi X pangkat ada 4 X-nya ya. Gimana ada? Sudah? Finish ya tadi? Udah. Sekarang ini gimana? Mana U-nya? U-nya yang ini yang pertama ini U, belakangnya adalah atasnya ini adalah V-nya. Berarti di sini artinya U-nya sama dengan X, V-nya sama dengan X pangkat X. Enak? Ya kan? Nah, dah. Kalau mau pakai rumus langsung, Anda ikut buat rumusnya dulu. Y sama dengan U pangkat V, maka Y aksen apa? Apa rumusnya tadi? Ingat? U pangkat V sendiri, pangkat aksen, len dasar U, ditambah pangkat berdasar kali dasar aksen. Nah, ya kan? Oke. Nah, kalau kita masukkan, jadi kalau Y adalah X pangkat X pangkat X pangkat X, maka Y aksen adalah ya soalnya sendiri dikali dengan apa? Mana V ini ya? Yang merupakan ini dasarnya U, V-nya ini kan sudah ada di sini ini. V aksen itu nih ya. V aksen len dasar X ditambah pangkat berdasar kali dasar aksen. Itu enggak gitu? Oke, ini harusnya hitam ya. Ya kan? X pangkat X ya nak? Kurung aksen len dasar X ditambah pangkat berdasar X dikali dasar aksen. Sehingga aksennya berapa? X pangkat X pangkat X pangkat X dikali dengan, nah ini baru lagi. Ini dasarnya X, pangkatnya X pangkat X. Jadi baku di rumus ini apa? Loh, kok bisa warna gini deh? Hitam nih dari sini. Berarti sini apa? Ini X pangkat X, betul nggak? Waduh, timpah sini. X pangkat X ya. Ini dasarnya adalah X, pangkatnya ini. Ya.
Jadi di sini apa? Pangkatnya gitu kan? Dasar. Ini soalnya kan? Apa? V aksen. Ini V aksen sendiri dikali dengan apa? Halo. Ini U-nya X, P-nya X pangkat X ya. Jadi ini V aksen. Ini apa? U pangkat V kali V aksen. V aksennya X pangkat X aksen. Gitu ya. Ini kurung kurawal. V aksen. Len dasar U ditambah pangkat per O berdasar ya enggak? Dikali dasar aksen. Betul enggak gitu? Nah, yang ini itu ini ya nih. Ini ya ini. Ini semua nih ya. Ini U pangkat V kali U pangkat V ya. Yang ini diturunkan jadi ini enggak? Hati-hati ya. Ini yang jadi apa nih? Diturunkan jadi ini enggak nih? Yang ini nih. Nah, len U-nya apa? Halo? Kok bisa warnanya bisa berubah ya? Nah, ini len kali len X. Len X. Jadi yang len X itu yang mana? Yang ini kan? Ya, itu len X. Ditambah, kok bisa berubah gitu? Ini X pangkat X dibagi X apa sihnya? X pangkat X kurang satu enggak? Halo? Kan pangkatnya ini kan. Jadi pangkatnya kurang satu. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Kali aksen berapa? Satu ya, kali satu. Tutup. Nah, kerjakan lagi nih. U berpangkat V. Yang tadi, yang kita sudah kerjakan tadi. Apa? Jadi Y aksen adalah X pangkat X pangkat X pangkat X dikali dengan X pangkat X pangkat X. Nah, wah, tahu ya. Oke. Nah ini berlaku lagi dari apa ini? Ini kali gini. Ini sendiri apa nih yang ini? Halo, yang ini? Yang ini ya. Jadinya apa? Kasih warna merah deh. Nah, warna merah. Yang ini apa? X pangkat X kali gitu kan? V aksen, V aksen len U. Nah, tambah P per U kali U aksen. Betul nggak gitu? Jadi yang ini ya nak, yang merah. Kemudian ini hasilnya len X. Len X itu yang ini kan. X itu yang ini. Nah, ditambah dengan ini kan satu hasilnya nak. Satu ya. Ya aksen satu. Tinggal X pangkat X dibagi X sama dengan X pangkat X kurang satu nak. Pangkatnya X ya dikurang satu. Kurung kawat tutup kali len X. Ini len X yang ini. Ditambah dengan X pangkat X yang ini kurang satu, hati-hati ya nulisnya. Nah, belum selesai ya. Nah, di mana aksennya yang tinggal hasilnya ini aksennya satu, ya nah. Are you sure? Ini harus teliti sekali, ya. Kadang-kadang kalkulus tuh ya kelompok matematik mengajar kita untuk lebih teliti, ya.
Ya nak. Kalau salah sedikit aja, coba dokter tuh kalau salah sayat gimana tuh? Ya, bahaya, apalagi operasi jantung. Nah, operasi mata itu lebih ngeri lagi, kecil, udah pakai kaca pembesar gitu ya. Ya, sehingga hasilnya apa nih? Y aksen adalah apa? Y aksen adalah X pangkat X pangkat X pangkat X. Nah, tuh kita lihat sini kurung siku X pangkat X pangkat X, ya nak? Dikali ini nih, hasilnya apa nih? Kurung kerawal, boleh kasih kurung kerawal, terus apa? X pangkat X kali aksen satu kali ln X, itu nak? Ditambah dengan X bagi X satu kali satu, satu juga ya. Tambah satu. Nah, dikali dengan ln X ya. Ditambah apa? Ditambah dikali ln X. Sorry. Dikali ln X, sorry. Satu kali ln X. Kemudian ditambah dengan apa? X pangkat X min 1. X pangkat X min 1. Kurung kerawat tutup ln X. Yang terakhir apa? Wah, dari belakangnya ya. Ditambah dengan kali ln X. Sampai sini ya. Ditambah dengan yang terakhir ini kan. Kali X tambah X berpangkat X kurang pangkat X kurang 1 kurung tutup, betul enggak? Ya, itulah jawaban akhirnya. Ya. Oke, sehingga hasil akhirnya ini kan cocok nggak? Halo, ini yang berulang. Mungkin Anda di kalkulus satu itu, bukan di semester pertama belajar pemrograman algoritma, ya, programming. Di dalam dirinya ada dirinya, di dalam dirinya ada dirinya. Itu kan nanti integral parsial, integral UDV, di dalamnya ada UDV, UDV, UDV. Kayak orang nonton TV, di dalamnya ada lagi orang nonton TV terus berulang. Itu namanya apa? Subroutine, ya nak? Karena di algoritma penggoraman ada kan belajar tuh. Kalau bahasa basic itu gosap, gosap, sapnya SUB ya. Gosap. Ulangan, ulang lagi, ya berulang. Oke, selesai ini kita masuk topik berikutnya adalah mendefinisikan fungsi parameter. Ya, have you finish? Sudah. Oke, sekarang mendiferensialkan fungsi parameter. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Parametric function, ya, parametric function.
fungsi parameter, ya, parametric function dengan T sebagai parameternya, ya, dengan T sama dengan parameter. Ini kalau T ada yang pakai sudut theta, jadi bisa juga ya, Maya. Oke. Jadi kalau Y adalah fungsi T, dan X adalah fungsi GT, nah, berarti turunan Y terhadap T apa? Halo, turunan Y terhadap T, DY per DT. Turunan X terhadap T apa? DX per DT. Nah, kalau dua ini kita gabung, ya, Y aksen itu kan sama dengan DY per DX, itu enggak? DY per DX. DY per DX itu sama enggak? DY per DT dibagi DX per DT. Ini kalau dikejar ini saya DY per DT dikali DT per DX. Apa ini? Aturan rantai. Itu enggak? Cenderung enggak tuh? Cenderung, ya. Aturan rantai sebetulnya. Tapi ya kita DY per DT per DX per DT aja, ya. Jadi rumus yang kita pakai di sini adalah ini, ya. Bahwa Y aksen atau DY per DX itu adalah DY per DT dibagi DX per DT. Kalau kita bagi, membagi menjadi kali, dibalik, ya kan? Sehingga berbentuk chain rule, aturan rantai, ya. Bagaimana sebentar lagi turunan keduanya? Buat, ya, turunan keduanya. Tahu nggak turun keduanya apa? Turun kedua itu adalah D kuadrat Y, sorry, bentar. Turunan kedua biasanya ditulis, sebetulnya turun pertama, kedua itu adalah turunan pertama diturunkan lagi terhadap yang sama. Itu nah, terhadap yang sama. Kalau X. Kalau beda itu namanya campuran apa, ya, nanti di turunan parsial Anda belajar, ya. DPDX. Ini ya maksudnya ini. Nah, kalau ini, oh ya, ini ternyata karena Y fungsi T, X fungsi T, hasil akhirnya ini, ternyata hasil akhirnya ini bukan fungsi X, tapi melainkan fungsi T, HT. Karenanya fungsi T, berarti tidak berlaku dong. D pada itu harus diturunkan terhadap T. Padahal dia di sini apa? Anda lihat sini. Di sini dia adalah X. Benar nggak? Terhadap X. Maka si DX yang ini dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Tidak sesuai. Karena hasilnya HT, ya, fungsi T. Jadi harus di sini, ya, DY per DX tadi, D apa Y aksen itu DX-nya diusir ke belakang. Boleh kan? Karena DY per DX adalah fungsi T, ini fungsi T, maka ini harus terhadap T. D diturunkan terhadap T. Karena ini per DT dibagi DT, sini kali DT enggak? Supaya sama. Halo? Karena DT per DT satu enggak? Hah? Ini maksudnya ini.
ini dx-nya tadi kan dipindah ke belakang. Tetapi Anda lihat di sini, ini dibagi dt, dikali dt enggak? Nampak warna beda kan? Halo, kalau dt-nya saya coret, kembali ke semula kan? Dx-nya balik lagi. Nah, inilah menjadi rumusannya. Bahwa turunan kedua itu adalah, ya, turunan kedua itu bentuknya adalah dy pada x yang hasilnya fungsi t diturunkan terhadap t dikali dt pada x. Dari mana saudara mendapatkan dt pada x-nya? Tahu? Dari dx pdt. Dari sini nak. Kalau dx pada dt tahu, dt pada x seper. Ya nak? Dibalik ya kan? Seper. Sebentar kita masuk dengan contoh. Lebih yakin ya. Dengan contoh. Nah, kita lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Baik. Kalau sudah, kita masuk contohnya. Ya. Sudah selesai? Ini sudah selesai? Sudah atau belum? Oh ya, saya mau tanya Anda, yang selama ini saya kirim-kirim sudah lengkap semua? Ada PPT-nya itu, ya itu saya sebut whiteboard-nya, gitu kan? Atau listener, ya kan? Kemudian link videonya, oke, jalan. Kalau nggak jalan kasih tahu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah contoh, contoh hitungannya gimana? Yaitu cari dy per dx dan atau aksen ya d kuadrat y per dx kuadrat. Jadi tanya turunan pertama dan turunan kedua. Ya. Ini sama dengan y aksen, ini sama dengan y double aksen. Benar? Ya, ini sama dengan y aksen, ini sama dengan y double aksen. Nah, soalnya x sama dengan t dikurang sin t, y sama dengan 1 dikurang cos t. Soalnya ini. Dengan t parameternya. Jadi x itu adalah mengandung fungsi t, sedangkan juga y juga mengandung fungsi t yang lain, ya kan? Beda. Oke. Langkah pertama kita cari turunan x terhadap t dulu. Berapa? Ya, langkah pertama kita cari turunan x terhadap t, hasilnya apa? T turunan terhadap t berapa? Halo? T diturunkan terhadap t adalah 1. Betul nggak? T turun terhadap T 1. Sin T tulannya apa? Cos T. Ya nggak? Sin T tulannya cos T. Kemudian turunan Y terhadap T, dy per dt adalah 1 turunkan 0. Turunan cos apa? Min sin T. Sehingga hasilnya ini apa? Min plus sin T. Jadi dx per dt adalah 1 kurang cos T. Ya. 1 kurang cos T. Sedangkan dy per dt-nya adalah sin T. Plus sin T. Nah, setelah dapat ini, dapatlah kita cari turunan pertamanya apa? Halo? Turunan pertama atau dy per dx, ya, dy per dx adalah
dy per dt dibagi dx per dt. Berapa? dy per dt berapa? Sin t. Dibagi dengan dx per dt berapa? 1 kurang cos t. Anda lihat benar nggak? Hasilnya dalam fungsi t. Kan? Mengandung t semua. Tidak ada x-nya di sana. Nah, itu yang tadi ya. Jadi hasilnya mengandung fungsi T untuk turunan pertama. Betul nggak? Sesuai rumusnya. Kemudian bagaimana turunan kedua? Nah, bagaimanakah turunan keduanya? Ya, bagaimana? Sudah belum? Jadi bilang saya terlalu cepat. Jadi saya tanya dulu. Have you done? Have you finished? Oke, kalau sudah, bagaimanakah turunan keduanya? Yang saya tulis D kuadrat Y per dx kuadrat. Anda tahu nggak ini tulisan ini mengapa jadi gini? Ini kan artinya turunan pertama diturunkan lagi terhadap yang sama, terhadap x. D kali dy, D kali D kuadrat y. dx kali dx, berarti dx kali dx, jangan bikin D kuadrat x kuadrat ya. Kambing kali kambing, kambing kuadrat. Bukan K kuadrat, A kuadrat, M kuadrat, bukan. Satu kesatuan, dx itu satu kesatuan, dx pangkat 2. dx kali dx kuadrat. Ya. Oke? Ini nama seolah itu satu kesatuan ya. dx di pangkat 2. Ya. Nah, ini yang tadi. Karena dy per dx ya adalah fungsi t, maka si dx ini yang diturunkan terakhir harus pindah ke belakang. Betul nggak? Halo? Harus pindah ke belakang. Karena dy per dx adalah fungsi t, maka apa? Ini harus diturunkan terhadap t. Betul nggak? Karena dy per dx ada fungsi t, itu karena diturunkan terhadap dt, ada per dt, maka ini harus supaya jadi satu, ini kali dt. Nah, dibagi dt dikali dt. Kan gitu kan? Karena dt per dt satu. Nah, barulah Anda tulis d per dt dari yang hasil tadi. Mana hasil tadi? Ya, aksennya adalah sin t per 1 kurang cos t. Ya. Sin t dibagi 1 kurang cos t. Dikali, awas, hati-hati nih, dt per dx. Dari manakah saudara-saudari memperoleh dt per dx-nya? Dari dx per dt. Tadi mana dx per dt? Ini. dx per dt-nya, kita kasih warna merah ya. dx per dt-nya adalah 1 kurang cos t. Maka dt per dx adalah 1/1 kurang cos t. Enak? Halo? Ya. Itu ya. Maka dt per dx-nya adalah 1/1 kurang cos t. Paham? Yang belakang jelas nggak? Oke. Nah, kita gantilah bahwa dt per dx adalah sini 1/1 kurang cos t, kan gitu kan? Nah, ini kita turunkan nih, diferensialkan berapa? Ini u per v nak, u per v nak, sin t per 1 kurang cos t, u bentuknya u per v. U per v rumusnya apa? uv kurang uv, ingat, uv ya, uv kurang uv ya, uv
Kali sini ya. Itu kan? Itu apa? Ujung-ujung aksen. Ini aksen. Nah, yang aksen ini saya kasih kuning. Ini aksen. Ini aksen. Ya kan? Per. Per. Penyebut pangkat 2. Satu kurang koste pangkat 2. Jangan lupa dikali yang belakangnya nih. Yang belakangnya apa? Seper satu kurang koste. Ya nak? Ini yang ini ya kan? Sehingga Anda tahu sinte tunanya apa? Koste. Dikali satu kurang koste. Min sinte kali. Nah, satu kurang koste tadi tunanya apa? Bisa diambil yang tadi sebelumnya. Itu nih. Satu kurang koste. Ini ada nih. Satu kurang koste ini. Diturunkan hasilnya apa? Sinte. Boleh ambil di sini. Nyontek pekerjaan sendiri. Nggak ada yang larang kan. Jangan nyontek yang lain ya. Hati-hati. Anda sudah baca tiap ujian ada spanduk besar apa? Ketahuan curang, satu kali curang langsung keluar. Ini bukan menggertak Anda, benar-benar dijalankan. Sudah berapa tahun jalan dan berapa banyak korban. Ya korban itu bukan korban disengaja ya perbuatannya sendiri. Ya, benar-benar dikeluarkan. Sampai orang tuanya nangis datang ke sini, ya, bisa, tidak bisa. Kalau aturan yang dijalankan benar-benar di BINUS itu yang mungkin yang agak lain dari yang lain ya, keras ya. Dalam hal ini benar-benar dilaksanakan. Jadi harus hati-hati, jangan sampai melakukan kecurangan. Nah, satu kurang poste tadi kita lihat turunannya apa? Sinte ya, ya boleh tulis sini sinte. Ber Nah, ini satu kurang koste pangkat 2 kali satu kurang koste pangkat 1 menjadi apa? Satu kurang koste pangkat 3. Nah, koste kali 1 koste ya. Min koste kali koste kos pangkat 2T. Min sin kali sin kuadrat T. Per satu kurang koste satu kurang koste pangkat 3. Ini nah, cukup tempatnya. Nah, selanjutnya yang ini minnya dikeluarkan. Ini kan cos kuadrat T, sin kuadrat T sama-sama min. Sama-sama min. Boleh nggak keluarkan minnya? Nah, apa hasilnya itu? Yang ada yang lagi catat silakan. Setelah itu kita keluarkan minnya. Cos T dikurang dalam kurung cos kuadrat T tambah sin kuadrat T. Yang nilainya sin kuadrat cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1. Ya kan? Tahu nggak? Sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Nggak tahu? Astaga. Kamu berarti di trigonometri enggak? Di SMA? Itu pertama kali yang 1 kan? Sin kuadrat X atau T atau apa tambah cos kuadrat nama yang sama 1 nah. Nah, yang lain kemarin saya buktikan yang batu turunkan tangan 1 tambah tangan kuadrat adalah secant kuadrat. Batu turunkan kotangan, ingat 1 tambah kotangan kuadrat adalah kosekant kuadrat. Nah, itu yang pakai angka 1 deh. Oke ya, sehingga Y double aksen sama dengan apa nih? Dikeluarkan ya. Kosinus T dikeluarkan minnya. Jadi min cos pangkat 2T ditambah sin kuadrat T. Karena min dikeluarkan min jadi plus. Per 1 kurang cos T kurung pangkat 3. Apa yang terjadi? Cos T min 1 per 1 kurang cos T pangkat 3. Ini belum selesai ya.
Ini kita susun min satunya di depan, cos T di belakang. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Kita keluarkan minnya, boleh nggak? Keluarkan min, tinggal apa? Satu kurang cos T nggak? Per satu kurang cos T pangkat 3. Kemudian ini dicoret ya. Ini coret, ini tinggal pangkat 2, betul nggak? Sehingga terjadi min satu ya. Min satu di atasnya atau min satu gini per satu kurang cos T kurung pangkat 2. Jelas sampai situ? Ya. Atau min satunya di atas boleh per satu kurang cos T pangkat 2. Sampai sana ada pertanyaan? Ya. Nah, sebentar lagi kita ini selesai lah parameter ya. Kita masuk lagi yang berikutnya mendiferensialkan fungsi implisit. Implisit yang selama ini adalah bentuk kalau Y sama dengan fungsi X, Y adalah fungsi T, itu adalah bentuk apa? Eksplisit. Benar, dengar kata eksplisit dan implisit ya. Jadi seperti dalam persamaan garis ada kan? Kalau Y sama dengan MX tambah C, ini sebut eksplisit. Kalau AX tambah BY tambah C sama dengan 0, ini sebut implisit. Nah, ini persamaan garis ya. Ini adalah persamaan garis. Kalau Y adalah fungsi X, kemudian misalnya ini ada gado-gado bentuknya, ya campur-campur, misalnya ada X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 3Y tambah 7 sama dengan 0. Nah, campur-campur ada E pangkat X plus Y ditambah E pangkat X min Y sama dengan 10. Nah, ini gado-gado. Ini biasa kita sebut eksplisit, Y sama dengan fungsi X atau Y sama fungsi T itu adalah eksplisit. Kalau yang gado-gado sebut implisit. Sudah tahu bedanya antara eksplisit dan implisit, ya. Jadi yang campur-campur, ya campur-campur itu banyak macamnya. Itu adalah implisit. Kalau Y adalah fungsi satu variabel, itu disebut eksplisit, ya.
Sudah, oke? Finish. Sudah terlanjutkan dengan mendefinisikan fungsi prinsip ya. Mendiferensialkan fungsi implisit. Ini ada itu implicit implicit. Contoh pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 25. Pasti Anda tahu. Di persamaan apa? Lingkaran dengan pusat 0,0 atau 0,0. Dia cari 5. Bagus, pintar. Pantas Anda masuk ke ini ya. Masuk track. Oke. Ditanya turunan pertama dan turunan kedua. Turunan pertama dan kedua. Gimana? Nah, X kuadrat turunannya apa? 2X ya. Kalau perhatikan X kuadrat turunkan sebetulnya 2 kali X pangkat 2 kurang 1 kali E aksen. E aksen 1 enggak? Halo? Makanya E aksen enggak pernah tulis kan? Karena 1. Jadi X kuadrat turunnya 2 kali X pangkat 2 kurang 1 kan? Kali E aksen. E aksen 1 enggak itu juga. Hati-hati Y kuadrat nih. Y kuadrat turunkan N 2 Y pangkat 2 kurang 1 1 kali Y aksen. 25 turunkan 0. Kalau Anda tidak tulis Y aksennya, lantas Anda mencari apa? Yang ditanya kan turunan pertama itu kan Y aksen. Ya kan? Jelas nggak nih? Halo? Ya, kalau Anda turunkan misalnya tadi apa? Y adalah X kuadrat, maka Y aksen adalah N kali X pangkat N min 1 kali X aksen. Aksen 1 kan? Ini hasilnya 2X. Betul kan ini? Sama enggak? Halo? Terus dipindahkan nih. 2Y kali Y aksen sama dengan min 2X. 2-nya boleh dicoret. 2-nya bisa dicoret. Bisa kan? Tinggal apa? Tinggallah Y kali Y aksen sama dengan min X. Berapakah Y aksen? Min X dibagi Y. Itu enggak? Ini udah Y aksen. Halo? Pakai notasi jadi ini. Boleh, tapi menulisnya rumit. Ngapa? Nantinya itu ketemu lagi di turunan keduanya ada Y aksen harus diganti. Jadi bahayanya di situ. Simpelnya ya Y aksen aja, jangan di break. Bukan boleh, boleh saja. Dia cari penyakit. Ya. Hati-hati. Be careful. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Ini turunan pertamanya. Bagaimanakah turunan keduanya? Halo. Bagaimanakah turunan keduanya? Oke, catat ya. Y aksennya kita sudah dapat tadi. Y aksennya adalah min X per Y. Betul nggak? Min X per Y. Betul. Min X per Y. Ini.
Kan tunang kedua. Halo. Ini bentuk U per V nih. Ini berbentuk U per V kan. Nah, ini minnya Anda biarkan aja. Jadi berarti minnya tidak disolat salin aja. Tetapi di sini U per V. Serah mau pakai misal, mau langsung juga boleh. Kalau langsung, ingat apa sebenarnya U per V? UV kurang UV, U itu XY kurang XY, itu enggak? Ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Kan gitu kan? Halo? Nah, ini hasilnya min. Aksen berapa? 1 kali Y min X. Y aksen berapa? Y aksen. Y aksen itu harus diganti nanti. Yang nilainya yang ini. Y aksen adalah min X per Y. Ya. Nah, per Y kuadrat. Sehingga hasilnya apa nih? Min 1 kali Y min X kali Y aksen. Y aksen itu ini nih. Ini Y aksen kan? Halo? Y aksennya berapa? Min X per Y kuadrat. Sehingga hasilnya apa? Min Y. Terus ini min kali min apa? Halo? Min kali min apa? Plus kali X pangkat 2 per Y kuadrat. Enak. Supaya hilang pecahan ini gimana? Dikalilah pembilang dikali Y, penyebut kali Y. Boleh enggak? Supaya menghilangkan bentuk dari pecahan gitu ya. Jadi kita salin ya. Min Y tambah X kuadrat per Y kuadrat. Supaya Y ini hilang, jadi tidak ada pecahannya, maka ini dikali dengan Y per Y yang nilainya 1, betul enggak? Alarm saya tuh mau absen Anda ntar lagi. Jadi artinya berapa nih? Min dikali Y kuadrat plus S kuadrat per Y kali Y ini hilang nggak? S kuadrat per Y kali Y S kuadrat per Y kuadrat kali Y pangkat 3. Nah, seperti ini. Kalau Anda mau susun, boleh aja ini jadi min. Ini apa? Kurung begini boleh ya. S kuadratnya tak di depan boleh aja. S kuadrat tambah Y kuadrat per Y pangkat 3 ada min di depannya. Nah, itulah jawabannya. Halo? Jadi jawaban Y dakwasannya ini. Jelas? Ya, kita absen dulu ya. Jadi hanya.
Sudah selesai, sekarang saya absennya ya. Lucu. Cuma satu orang yang tidak ada, Gilang Fernando. Wifi tidak bisa ya. Jadi Windows Access Connection Fail. Oke. Cuma Anda sendiri, yang lainnya hadir. Ya, hadir semua kan nih? Semuanya hadir ya. Oke. Save. Attendance log biasa full. Session log ya. Oke, ada pertanyaan dari? Halo. Yang tadi. Jadi ini boleh aja kalau mau susun, minnya tetap di tengah ini. Y kuadrat tambah S kuadrat dibalik S kuadrat tambah Y kuadrat. Ada gak yang pintar gak? S kuadrat tambah Y kuadrat kan 25. Ya boleh ganti enggak? Boleh. Kalau mau ganti ini sama dengan apa nih? Halo? Karena soalnya tadi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 25. Di sini sama dengan min berapa? 25 per Y pangkat 3. Betul enggak? Boleh kan? S kuadrat tambah Y kuadrat kan soalnya adalah 25. Sama lingkarannya. Benar kan? Oh, ini bingung nih. Coba lihat di soalnya tadi. Mana nih? Ini nih. Ini soalnya. Coba. S kuadrat tambah Y kuadrat adalah 25. Berarti S kuadrat tambah Y kuadrat boleh diganti 25. Boleh. Atau dibiarkan tetap. Ya, dua-dua benar ya. Jadi kalau esai itu jawabannya bisa banyak jawabannya ya. Berhentinya di mana mau berhentinya? Jadi mana mau jawab di sini, ya boleh saja ini. Ya. Mau jawab itu boleh. Karena S kuadrat tambah Y kuadrat adalah 25. Oke. Ada pertanyaan di sini? Halo? Oke, kalau tanggung. Habis ini kita, oh ya, ini dulu stop ini ya. Stop share.